Man City setujui perpanjangan kontrak Nathan Ake. Manchester City disebut telah setuju dengan Nathan Ake atas kontrak baru yang akan membuat gaji pemain 28 tahun itu naik. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City sangat dekat untuk menyegel kontrak baru untuk Nathan Ake setelah mencapai kesepakatan verbal dengan bek tersebut. Kesepakatan bintang 41 juta pounds itu juga saat ini berlaku hingga 2025. Tetapi dia akan tetap di Etihad di masa mendatang. Kisah perubahan haluan Nathan Ake ada di sana dengan beberapa kisah terbaik di Liga Primer. Kali ini tahun lalu, pemain 28 tahun itu tidak yakin apakah dia ingin melanjutkan di Manchester City. Dengan Chelsea beberapa inci lagi untuk mengontraknya kembali dalam kesepakatan lebih dari 40 juta pound sterling. Pep Guardiola kemudian meyakinkan pemain Belanda berusia 28 tahun itu untuk tetap bertahan dan mungkin memberinya jaminan tentang perannya di musim yang telah berlalu. Kalau dipikir-pikir, itu adalah salah satu keputusan terbaik karena akan membuktikan kemampuannya dan merupakan salah satu pemain terbaik Manchester City. Dia sangat penting untuk musim kemenangan treble mereka dan menjadi pemain reguler yang mumpuni di bawah Guardiola. Manchester City secara lisan menyetujui kesepakatan baru dengan Ake untuk mengamankan masa depannya di klub. Ini adalah kesepakatan jangka panjang baru yang diharapkan klub akan segera disegel. Itu juga disertai dengan kenaikan gaji yang cukup besar untuk bek berusia 28 tahun itu yang akan meningkatkan statusnya di tim. Ini merupakan kabar gembira bagi pendukung Man City yang telah kehilangan dua bintang paling berpengalaman mereka pergi. Empat tahun bersama Jurgen Klopp, Ilkay Gundogan mengaku tidak tahu sepak bola sebelum bertemu Guardiola. Pujian bintang Barcelona Ilkay Gundogan terhadap Pep Guardiola mungkin mengejutkan Jurgen Klopp, sebab dia menyebut tidak tahu sepak bola sebelum bertemu dengan Guardiola. Mantan kapten Man City itu pindah dari Stadion Etihad ke Camp Nou musim panas ini, bergabung dengan raksasa La Liga dengan status bebas transfer. Pemain asal Jerman itu mengakhiri pengabdian 7 tahunnya di Manchester dengan akhirnya menangkan Liga Champions bersama The Citizens sekaligus treble winner. Sebelumnya dia menangkan mahkota Bundesliga dan Piala Jerman saat di Borussia Dortmund. Melakukannya di bawah manajer Liverpool saat ini, Jurgen Klopp. Namun Gundogan kini mengaku kecakapan taktis yang diperlukan untuk mengalahkan Bayern Munich saat di Dortmund tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia pelajari di City di bawah Guardiola. Ditanya apakah metode pelatih asal Spanyol itu terkadang terlalu berlebihan, pria 32 tahun tersebut berkata, "Ya, terkadang bisa, tapi saya pikir dengan cara yang baik. 7 tahun sebelum saya bergabung dengan Man City, saya berpikir saya tahu sepak bola. Anda tahu saya berusia 25, 26 tahun, jadi saya pikir saya telah melihat banyak hal. Saya telah menangkan gelar liga, gelar piala. Sekarang, berdiri di sini setelah 7 tahun bersama Pep, saya mungkin akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa tentang sepak bola sebelumnya. Jadi pengaruhnya tidak hanya pada tim, juga pada saya secara pribadi, sangat besar. Aspek-aspeknya, detail kecil dan permainan yang telah diajarkan kepada saya dan ditunjukkan kepada kami, menurut saya sangat istimewa," kata Gundogan dilansir Talksport. For the better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built. Marcus Rashford kagumi 3 penggawa Manchester City. Winger Manchester United Marcus Rashford menyebut 3 penggawa Manchester City yang menurutnya berada di antara deretan pemain terbaik di Liga Primer. Penyerang MU berusia 25 tahun yang merupakan salah satu pemain terbaik di Liga musim lalu dengan mencetak 17 gol muncul di saluran YouTube The Overlap untuk menjawab 30 pertanyaan dengan cepat. Namun jawaban yang paling menarik perhatian di media sosial adalah pernyataannya yang menobatkan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne sebagai pemain terbaik di Liga Primer. Selain menyinggung tentang kemampuan De Bruyne, lulusan Akademi United itu menyebut bek Man City Kyle Walker sebagai lawan terberatnya. Pemain terbaik di Liga Primer saat ini, musim lalu sudah ada Erling Haaland. Tetapi saya pikir dalam 4 atau 5 tahun terakhir, Kevin De Bruyne 100%. Kemampuan fisiknya sungguh luar biasa, akan selalu menjadi hari yang sulit menghadapinya.
Anda harus mencoba untuk membuatnya lengah atau menempatkannya pada posisi yang salah. Namun meski demikian, dia bisa pulihkan diri. Selalu menjadi pertandingan yang sulit saat menghadapinya. Saya hanya mencoba dan masuk ke tempat-tempat di mana dia tidak bisa memasukinya, atau di mana dia harus melewati saya. Dan ketika dia berusaha melewati saya, maka saya hanya mundur sedikit, menjauh dari gelandang bertahan atau dimanapun dia berada. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Video Bernardo Silva dan Thomas Tuchel ngobrol seru seusai Man City libas Bayern, jangan dekat-dekat. Beredar video viral gelandang Manchester City, Bernardo Silva dan pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel tampak sedang mengobrol dengan seru. Sejumlah fans Manchester City pun ketar-ketir dan meminta Thomas Tuchel untuk tidak dekat-dekat Bernardo Silva. Fans Manchester City dihadapkan dengan rumor kepergian Bernardo Silva. Pemandangan Bernardo Silva berakrab ria dengan pelatih klub lain pun membuat cemas. Dalam video tersebut, terlihat lapangan sudah sepi setelah Manchester City mengalahkan Bayern Munich 2-1. Tampak Silva masih mengenakan jersey namun sudah melepas sepatunya. Terlihat Thomas Tuchel di dekatnya dengan gestur akrab seperti merangkul dan mengusap kepala Bernardo Silva. Sejumlah fans Man City pun langsung menuliskan komentar agar mantan pelatih Chelsea itu jauh-jauh dari gelandang mereka. Muncul rumor yang melegakan hati para fans Manchester City tentang Bernardo Silva. Dikabarkan media Portugal, Manchester City mengharuskan Bernardo Silva untuk menghabiskan sisa kontraknya. Sebelumnya sempat muncul Bernardo Silva bisa ditukar sejumlah nama pemain seperti Marco Verratti, Nicolo Barella hingga Frenkie de Jong. Diketahui Silva bergabung ke Manchester City dari Monaco pada Juli 2017 dan kontraknya diperpanjang pada Maret 2019 dan berlaku hingga Juni 2025. Manchester City memutuskan bahwa status Bernardo Silva tidak dijual. Bahkan perwakilan Bernardo Silva, Jorge Mendes juga sudah diminta untuk menolak semua tawaran. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look